kita mulai membuka taklim kita dengan membaca doa pembuka majlis. Kali ini bahasan kita Al-Maidah 71. Al-Maidah 71. warzuqna ilman yarfa'u. Amin. 71 sampai berapa, Pak? 74 ya? Pendek, 74 ya, pendek ya. Baik, kita mulai dengan Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita panjatkan doa-doa kita Allah kabulkan, dan juga apa yang kita hajatkan Allah perkenankan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian, kita langsung baca ya surat Al-Maidah ini 71 hingga 74, diawali dengan baca Al-Fatihah bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirum minhum wallahu basyirun bima ya'malun. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al-masihu ya bani israila a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Ya sadaqallahul azim. Baik para jamaah sekalian, kita akan langsung ke terjemahan. Nanti kalau ada yang bertanyakan sekitar hukum baca bisa langsung ditanyakan ya. Wahasibu, dan mereka, ini masih mereka orang Yahudi ya Pak,
seperti di ayat yang di atas ya, di mana ketika mereka diambil janji oleh Allah ya, masih orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Wahasibu, dan mereka mengira Allah takuna fitnah ya, Allah takuna akan tidak atau tidak akan gitu ya. Di sini an lah ya Pak, kemudian nunnya dilebur di idgham ya, jadi Allah, asalnya an lah. Tidak akan takuna ya, terjadi fitnatun ya, fitnatun. Apa fitnatun? Bencana ya. Ini salah satu makna fitnah ya, adalah bencana. Fitnah di Quran maknanya beragam tergantung konteks kalimat ya. Bisa bencana, bisa juga ujian, bisa juga siksaan ya. Bahkan di kalangan kita sering fitnah diartikan tuduhan palsu. Nah, di sini artinya bencana atau petaka. Fa'amu, maka mereka menjadi buta. Wasommu, dan mereka menjadi tuli. Ini untuk orang-orang Yahudi yang mengingkari janjinya kepada Allah dari kalangan Bani Israel. Ya. Summa, kemudian taballah ya, Allah menerima tobat ya buat mereka yang bertobat, alaihim, atas mereka. Summa, kemudian amu, mereka buta. Wasommu, dan mereka tuli. Katsirun, kebanyakan, minhum, dari mereka. Ini buta, tuli untuk istilah ya orang-orang yang buta mata hatinya ya, ketika ditunjukkan oleh nabi-nabinya, rasul-rasulnya, mereka tidak bisa melihat ya, bahkan mereka membunuhnya seperti ayat 71 itu ya Pak. Tuli ya, ketika mereka ya diperdengarkan oleh nabi-nabinya, rasul-rasulnya, tapi tidak dia dengar. Jadi bukan buta tuli fisiknya ya, tapi hatinya. Nah, budak ya. Bahasa Inggrisnya budak. Wallahu, dan Allah itu basirun ya, basirun, maha melihat ya, tentang apapun yang mereka kerjakan, termasuk yang mendustakan, yang mengingkari janjinya, juga yang membunuh para nabi. Bima, terhadap apa yang ya'malun, mereka selalu kerjakan. Karena memang mereka seperti itu ya, artinya selalu berbuat buruk ya. Laqad kafaro ya, sungguh benar-benar, boleh ya diartikan sungguh benar-benar karena ada dua huruf penegas ya, lam sama qad ya. Sungguh benar-benar kafaro, telah kafir. Siapa? Alladzina, yaitu orang-orang yang qalu, mereka mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu huwa, dia adalah Al-Masih ibnu Maryam. Berarti sekarang kita udah temanya sudah beda ya Pak. Kalau di ayat 71 ke atas tentang orang-orang Yahudi dengan sifat-sifat buruknya, sekarang orang-orang Nasrani ya, beda lagi sekarang. Saya ulang ya. Laqad kafaro, sungguh telah kafir, alladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengatakan, innallah, sungguh Allah itu huwa, dia adalah Al-Masih ibnu Maryam, atau bahasa ayat lainnya Isa ibnu Maryam. Wa qala, dan berkata Al-Masih ya, Isa Al-Masih. Al-Masih itu secara bahasa diartikan yang diberkahi ya Pak, diberkahi. Kalau mereka ngomongnya yang dikurapi gitu ya. Wa qala Al-Masih, dan berkata Al-Masih, dan Al-Masih juga termasuk gelar jadinya ya, karena disebut sebagai yang diberkahi. Kalau namanya kan Isya ya, namanya Isa. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, karena memang umatnya Nabi Musa adalah dari kalangan Bani Israel. Begitu juga umatnya Nabi Musa ya, umat Nabi Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya ya, semua dari Bani Israel. Apa yang diserukan oleh Nabi Isa? U'budullaha. U'budullah, bacanya bukan i'budu ya Pak, atau a'budu. U'budullah, kita ngeliat huruf ketiganya. Jadi alif, ain, ba, ketiganya domah, maka alifnya di domah.
Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka alifnya di kasroh. Ya. U'budullaha, sembahlah oleh kalian semua akan Allah. Rabbi, sebagai Robku atau Tuhanku. Wa Rabbakum, dan Rob kalian. Rob secara bahasa artinya pemelihara, ya, pendidik, ya. Tapi sering diartikan Tuhan. Innahu, sesungguhnya dia, ya, man, orang yang yusyrik. Siapa yang yusyrik? Apa Pak? Mempersekutukan. Ini berarti man-nya huruf jazm, ya, syarat. Artinya di sana ada jawabannya di sana. Man, siapa yang yusyrik, musyrik, mempersekutukan billahi pada Allah. Nah, faqad, nah, maka sungguh. Nah, fa-nya itu fa jawab namanya Pak. Di fa jawab, artinya jadi pasti, ya, pasti. Karena sebagai jawab atau niscaya juga boleh. Faqad, ya, pasti sungguh haramallah, telah mengharamkan, ya, siapa? Allah. Alai, atasnya apa? Al jannata, jannah, itu ya. Dipastikan, ya, dengan apa? Fa tadi sebagai jawab daripada man tadi, ya, man sebagai huruf syarat. Saya ulang. Innau, sungguhnya man, orang yang yusyrik, dia musyrik billahi kepada Allah, faqad, maka sungguh atau pasti, sungguh haramallah, telah mengharamkan siapa Allah alai, atasnya si man tadi, orang yang musyrik, al jannata, akan surga. Wa ma'wahu, apa ma'wa? Ma'wa artinya ma'wa. Asal kata awa, ya, awa itu menempatkan. Ma'wa, jadi awa artinya menempatkan. Jadi ma'wa berarti tempat tinggal artinya, Pak. Ma'wa itu asal kata awa, menempati, ya. Ma'wa ini isim makan namanya, ya, kata kerja yang dibedakan menjadi isim makan. Isim atau kata benda yang berarti tempat. Wa ma'wahu, dan tempatnya, tempat tinggalnya adalah an-naru, neraka. Jadi haram di surga dan tempatnya di neraka. Jadi ini dampak buruk buat orang-orang yang musyrik, ya, musyrik. Yang sering kita artikan musyrik itu artinya apa? Mempersekutukan Allah tadi, ya, mayusyrik billah. Baik dengan benda mati, benda hidup, termasuk yang nyembah Allah tapi juga nyembah manusia, entah manusia itu nabi, malaikat, dan sebagainya. Setan apa sama aja. Wama, dan tidaklah lizzalimin, buat orang-orang yang zalim. Termasuk orang zalim adalah orang yang musyrik. Jadi zalim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Bahkan termasuk dalam kategori kezaliman yang paling besar, ya. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Dan kezaliman apapun, ya, apapun. Apa arti zalim, Pak? Menganiaya, ya, menganiaya. Kalau zalimul nafsi, menganiaya diri sendiri. Jadi zalim itu adalah ketika seorang tidak memberikan haknya akan pihak lain dari kita. Yang dari kita tuh sebenarnya, Pak, wajib, ya. Maksudnya orang wajib dapat dari kita haknya untuk mendapatkan bayaran utang karena kita ngutang. Nah, ketika kita nggak bayar namanya zalim. Karena ada pihak yang tidak mendapatkan haknya dari kita. Nah, kalau kepada Allah lebih dahsyat lagi. Mestinya Allah berhak mendapatkan sesembahan dari kita. Kok kita tidak melakukan pengabdian, nah itu jadi zalim. Ya, jadi setiap perilaku yang membuat orang tidak mendapatkan hak dari kita, padahal itu yang wajib buat kita, maka itu zalim. Wa ma lizzalimina, dan tidaklah lizzalimina buat orang-orang yang zalim itu min ansor, dari pertolongan. Jadi enggak akan ditolong, enggak akan dibantu. Jadi sudah dipastikan nasibnya seperti itu, akan tersiksa dengan siksaan-siksaan yang semakin kesana semakin keras, ya, semakin dahsyat.
Nah, ini buat orang-orang yang musyrik, orang-orang yang zalim. Nanti kita lihat ya, mungkin di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang siksaan buat orang yang zalim itu seperti apa ya. Tadi kan disebutkan neraka kan, nah, neraka itu kira-kira seperti apa. Banyak ayatnya. Lanjut. Laqad kafaro, sungguh telah kafir ya. Atau benar-benar telah kafir, sungguh benar-benar telah kafir. Kafaro ya, telah kafir. Siapa? Alladzina, orang-orang yang ini juga masih untuk mensifati orang-orang Nasrani. Qalu, mereka mengatakan, innallaha, sungguhnya Allah itu salisu salasah. Apa artinya, Pak? Salah satu di antara tiga. Nah, salah satu di antara tiga. Atau tiga dalam satu. Ada macam-macam ya ininya. Dan yang populer ya ini ya, satu dalam tiga. Tiga itu mereka sebut ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Rohul Kudus gitu ya. Wama, dan tiadalah min ilahin, dari Tuhan. Nah, jadi ilah itu artinya Tuhan. Jamaknya alihah, Tuhan-Tuhan. Illa, kecuali ilahu wahid, Tuhan yang satu. Jadi Allah itu bukan tiga ya. Atau satu menjelma dalam yang tiga gitu ya. Wa ilam yang tahu, ini ancamannya. Wa ilam, dan jika tidak yang tahu, mereka berhenti ya, mengklaim sebagai Tuhan itu tiga dalam satu, atau apa tadi, Tritunggal ya, Tritunggal seperti itu. Amma, dari apa yang yaquluna, mereka ucapkan ya, mereka ucapkan karena mereka memang ini mereka dengungkan ya, mereka dakwakan, mereka doktrinkan seperti itu. Walaupun sampai hari ini tetap dalam pembicaraan yang belum fix di kalangan mereka ya masalah ini ya. Layamassanna ya, sungguh benar-benar, pakai sungguh benar-benar juga ya Pak, sama dengan dua penegas ya. Kalau seperti lakot tadi ya, la sama kot, kalau ini lam sama nun taukid sakilah, jadi depan sama belakang tuh. Lamnya lam taukid, nunnya nun taukid sakilah, penegas yang dibaca berat. Sungguh benar-benar akan menyentuh ya, atau menimpa. Asal kata masa yang musuh, artinya memang ya nempel, ya kena gitu Pak, menyentuh. Gitu. Biasa diartikan menimpa ya. Akan, sungguh benar-benar akan menimpa alladzina, pada orang-orang yang kafaru, yang kafir tadi ya. Baik yang mengatakan apa namanya Tritunggal tadi, termasuk yang mengatakan juga bahwa Isa itu adalah putra Allah ya. Minhum, di antara mereka akan azabun alim, azab yang sangat pedih ya. Ini juga sebagai apa, penjelasan kembali dari ayat yang ke-72 di sana, akan apa dimasukkan tempat tinggalnya neraka. Dan neraka itu isinya azabun alim, azab yang sangat pedih ya. Azabnya bisa dunia akhirat Pak. Ini untuk ancaman orang-orang mengatakan Tuhan itu tiga atau trinitas, dunia akhirat ya. Afala yatubuna, maka apakah mereka tidak bertobat ilallah, kepada Allah. Wa yastaghfirunahu, dan mereka meminta ampun kepadanya Allah. Wallahu, Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Gitu ya. Jadi kalau bertobat pasti diterima karena Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang ya. Ada Pak yang ditanyakan sekitar bacaan arti tadi ya, ada enggak? Ada? Israel itu yang isinya di Quran Israel ya? Israel itu Nabi Yakub sebenarnya, Nabi Yakub ya, Israel itu. Nah itu Bani Israel ya, bukan Israel, itu Bani Israel. Bani Israel itu isinya dua,
Yahudi dan Nasrani gitu. Jadi Bani Israel itu anak-anaknya Nabi Israel. Nabi Israel itu Nabi Yakub. Dan yang sekarang mereka sedang berperang itu adalah Zionis Israel. Artinya memang itu Bani Israel dari bangsa Yahudinya, Yahudi. Kalau Yahudi berarti dari keturunan Yahuda, salah satu anaknya Israel. Anak Israel itu ada namanya Yahuda, ada namanya Binyamin, ada namanya Yusuf, ya kan 12 anaknya. Ini salah yang kemudian dari Yahuda itu jadi bangsa yang besar ya, dan di mana-mana ada Yahudi, termasuk yang ngumpul di sana itu, yang di tanah tanah Palestina Pak, sebenarnya tanah Palestina yang mereka jarah. Gitu. Itu ya. Jadi ini di ayat yang ke-71 adalah masih berkaitan dengan di atas, terkait dengan perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka itu fariqon kazzabu wa fariqon yaqtulun ya. Sebagian mereka itu mendustakan ya terhadap janji yang telah Allah janjikan, ambil janji pada mereka, dan sebagian mereka yaqtulun, selalu membunuh, termasuk membunuh para nabi. Dan sampai hari ini ya, jadi orang-orang Yahudi itu gemar membunuh, maka bentuknya pakai bentuk kontinu, yaqtulun sampai hari ini. Jadi genosida itu memang itu sifat Yahudi, diantaranya gemar suka membunuh. Bahkan mereka melakukan pembunuhan itu kayak apa Pak? Enteng-enteng aja gitu, enteng-enteng aja itu. Nah sekarang lagi kena batunya ya, setelah ada bom dari Iran ya. Artinya walaupun Iran itu dengan Syiahnya ya, paling enggak kita ngelihatnya ada adegan yang lumayan gitu ya. Oh ya kan. Nah ya. Selain gitu ya itu. Tapi Yang Palestina nggak bareng saja. Ya? Palestina nggak gempur, nggak bareng lagi dia. Ya Palestina dalam keadaan sedang Habis apa? Ya lagi tiarap lah istilahnya seperti itu. Tetap berjuang mah enggak itu. Tapi Kalau dua-duanya gitu dari Iran iya, berarti nggak udah ada gempur habis sudah. Awan yang udah ya. oh, itu. Palestina kelewatan. Kelewatan itu. Yang dihantam Israelnya. Iya Pak, mereka sudah canggih ya, jadi nggak akan salah salah sasaran, itu udah persisi banget itu, persijil. Artinya ya kita ngelihatnya jadi resep gitu ya Pak, resep. Ya resep lah. Padahal dia Syiah ya saja. Ya resep aja gitu kan. Yang artinya sebenarnya itu teman kan, tadinya kan ya teman kan, teman. Ya seperti itu, teman. Teman. Yang artinya kalau itu berkembang di kita di Indonesia, ya kita juga digiles ya, Sunni. Kita kan Sunni kan. Nah, kita kan Sunni. Seperti itu. Ya paling tidak jadi penggembira ya buat Muslim Palestina ya, yang memang sudah lalu lantah di Gaza itu, Rafah ya, seperti itu. Jadi membunuh itu memang pekerjaan mereka, kegemaran mereka. Wa fariqo yaqtulun. Nah, wahasibu ala takuna fitnah, ini termasuk berarti ya Pak. Dan mereka mengira ala takuna fitnah, tidak akan terjadi bencana, tapi ternyata kan tadi lewat tangan-tangan Syiah tadi kan, itu bencana itu Pak, yang luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sampai lulu lantah seperti itu kan. Gitu. Nah, cuman memang ya pinternya mereka Bapak meredam berita aja ya, artinya nggak seperti kalau kita kan yang mati katanya 14 orang, nggak mungkin banget itu, satu gedung gitu mati 14 orang gitu kan. Nggak mungkin banget itu kan. Gitu. Jadi lewat kalah malu gitu ya. Nggak mungkin lah gedung segede gitu ambruk. Nggak mungkin 14 orang. Gitu. Jadi mereka menutupi keadaan yang sungguhnya seperti itu. Jadi fitnah ini bentuknya fitnatun apa saja ya. Artinya bisa bentuknya semacam bencana alam, kata orang-orang gitu ya, seperti gempa bumi kan bencana alam gitu. Atau gunung meletus atau tsunami
Tapi juga bisa lewat apa? Tangan-tangan manusia bisa gitu. Karena di mana ada kezoliman pasti di situ akan ada apa? Balasan ya, dunia akhirat itu. Ini pasti. Jadi jangan pikir ya seperti mereka kira bakal aman ya, aman. Nah ini informasi ini berarti ya yang kita lihat hari ini ya, seperti ayat ini berarti ya Pak. Selama ini mungkin mereka merasa aman sebagai negara dikjaya seperti itu, begitu sombongnya ya Pak. Iron Dome katanya itu wah siap untuk menangkap semua rudal yang akan masuk. Nggak tahu itu Iron Dome cuman melongok doang gitu ya, melongok doang gitu Pak, diaktifin tapi nggak nangkap apapun gitu kan, cuma nonton doang tuh, nonton ratusan rudal masuk itu nggak ada yang ditangkap gitu, bahkan ada yang dilepaskan tapi malah kembali ke ini senjata makan tuan itu, jadi itu fitnatun. Benar-benar fa'amu, mereka buta, wasomu dan mereka apa tuh? Tuli. Jadi ajakan-ajakan damai, perjanjian damai, semua apa? Diabaikan. Iya, diabaikan itu. Semua diabaikan itu. Dan apa? Tadi juga tuli, nggak dengar seruan-seruan damai. Ya, nggak dengar seruan-seruan damai. Nah, kasusnya pada zaman itu ya, ketika zaman Nabi sebelumnya banyak diantaranya mereka juga yang tobat. Summa taballahu alaihim, ada yang bertobat. Tapi summa amu wasomu, artinya mereka kembali lagi apa? Buta lagi, tuli lagi. Kafir juga kebanyakan dari mereka itu buta tuli. Jadi buta tuli sini bukan buta tuli fisiknya ya, tapi hatinya ya, hatinya. Artinya buta itu mereka tidak melihat apa yang dicontohkan oleh para nabi dengan perbuatan-perbuatan baik itu nggak diikuti, nggak melihat. Padahal para nabinya mencontohkan dengan sedetail-detailnya. Ya. Juga mereka tuli, padahal para nabi menyampaikan mau'izoh nasihat yang baik, tapi tidak mereka dengar pada waktu itu. Seperti hari ini, ajakan baik, ya, ajakan damai, perjanjian semua mereka ingkari karena tadi mata hatinya buta, juga telinga hatinya tuli tadi. Nah, sedangkan wallahu basyirun, Allah itu maha melihat, artinya segala macam bentuk perbuatan mereka yang tersembunyi, yang terselubung, yang rencana makar diam-diam itu tahu. Sampai sekarang Pak, ruang-ruang rahasia bawah tanah yang mereka samarkan, yang di atasnya apa Pak? Rumah sakit. Ternyata baru ketahuan sekarang, ternyata itu bukan rumah sakit melulu, tapi di situ tempat untuk apa? Mengendalikan termasuk agen Mossad segala macam di situ. Nah, jadi baru ketahuan sekarang bahwa mereka begitu jahat, ya, luar biasa itu. Jadi karena Allah maha melihat. Jadi Allah maha melihat. Yang selama ini mereka pikir ya, musuh nggak akan tahu, tapi kalau Allah sudah ngasih tahu, nah sekarang dunia pada melek semua. Nah, ternyata begitu jahatnya apa Zionis Israel itu, karena malah menjadikan apa sipil sebagai tameng, itu kan di atasnya kan Pak rumah sakit, berarti kan kegiatan apa ya sosial kan, ya seperti itu, tapi ternyata masuk ke dalamnya itu, makanya begitu rumah sakitnya kena, yang pada mati ya tentunya orang-orang pakai berbaju tentara. Nah ini sampai di sini tentang Yahudi. Nah berikutnya sekarang laqad kafarul ladzina qalu inallahu wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah wal al-masih ibnu Maryam. Ini doktrin yang mulai digaungkan ya pada setelah Nabi Isa wafat ya Pak. Waktu Nabi Isa masih hidup ya Nabi Isa ajarannya ditolak. Boro-boro mau disembah Pak. Boro-boro mau disembah ya, diikuti ajarannya apanya pun tidak. Gitu. Artinya diikuti ajaran dalam arti suruh menyembah Allah, ya kan, beribadah pada Allah itu pun tidak. Apalagi menyembah Isa, nggak mungkin, karena Isa waktu itu diuber-uber mau dibunuh. Ketika Isa hidup, gitu. Jadi hanya tolak mentah-mentah pada waktu itu. Nah, ketika sudah Allah wafatkan, ya seperti yang kita pelajari di surat Al Imran itu,
Allah angkat, kemudian 200 kemudian baru didoktrinkan bahwa Isa itu ibnullah, Isa itu putra Allah oleh Konstantinopel, Pak. Itu. Jadi Isa diimani dengan versi yang salah. Itu. Versi yang salah itu. Jadi ajaran Nabi bukan ajaran Nabi Isa, ya. Isa diimani yang tadi diingkari kan, sekarang diimani tapi dengan versi mereka. Bahwa Isa itu adalah putra Allah. Itu. Padahal ketika Nabi Musa masih hidup, ya, Musa mengatakan, ya Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa nggak pernah mengklaim diri sebagai Tuhan, sebagai Allah, tidak pernah. Gitu. Tapi yang seperti ini, yang masih tertera yang masih tertera di kitab ajaran Nabi Isa, itu juga dihapus, ya, semua ayat-ayat yang menyebutkan tentang keesaan Allah diganti. Itulah kerjaan ahli kitab, ya. Jadi mereka summa yuharrifunahu wa aqaluhu wa hum ya'lamun. Mereka merubah-rubah, mengakal-akali padahal mereka tahu persisnya bahwa Isa itu mengatakan u'budullaha rabbi wa rabbakum. Isa enggak pernah mengatakan aku ibnullah. Ya. Nah, ancamannya buat orang-orang yang musyrik, maka akan Allah haramkan itu surga. Ya, akan dimasukkan ke neraka. Nih. Semua ya musyrik itu enggak ada balasan kecuali neraka. Nah, kayak apa orang dibakar di neraka? Buat orang yang musyrik yang zolim tadi, Pak. Musyrik yang zolim, ya, yang tidak bakal dia ditolong tadi, wa maliz zolimin ansor. Bisa kita lihat salah satu, Pak, di antara ayat yang banyak, surat Ibrahim, coba kita buka, Pak. Surat ke-14, ya, jelang akhir. Itu di antaranya orang yang zolim